Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk semua. Salam sehat ya. Ya, bersyukur kita hari ini masih bisa bertemu walau tatap maya, mengingat jaringan di seputaran Sorong Kabupaten ya itu mengalami gangguan sehingga Ibu menjelaskan melalui video ini ya. Ibu harap kalian bisa menyimak dari awal sampai akhir sehingga kalian paham apa yang Ibu sampaikan ya. Ya, jangan lupa mendengarkan dan membuat catatan ya atau registrasi atau semacam catatan kecil agar kalian bisa paham. Untuk materi sendiri sudah ada di Google Classroom ya. Kita akan berbicara tentang model pendokumentasian. Kalau kemarin kita bicara tentang teknik pendokumentasian, kalau ini secara model ya. Kalau kita berbicara model berarti adalah gayanya ya. Misalnya kalau baju itu ada modelnya yang lengan panjang, ada lengan pendek ya, ada yang berkerah, ada yang oblong ya, tapi intinya bahwa tujuannya sama ya, tujuannya sama. Begitu juga dengan model pendokumentasian. Walaupun dia berbeda model ya, tapi tujuannya sama, yaitu untuk mendokumentasikan terkait dengan apa yang dialami oleh klien ya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan POR, SOR, dan CBE ya. Nanti di slide berikutnya baru kita akan membahas tentang Kardec dan komputerisasi. Nah, apa itu POR ya? Jadi POR itu ada problem oriented record. Problem oriented record artinya kita merekord atau kita menyimpan ya, merekord atau menyimpan data yang orientasinya pada masalah ya. Jadi ini difokuskan lebih ke orientasi masalah yang dialami oleh klien ya. Jadi POR ini menurut Wildan dan Hidayat 2009, dia menyatakan bahwa POR adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien ya. Jadi sama seperti yang tadi Ibu katakan bahwa berorientasi pada masalah klien ya. Jadi masalah yang didapatkan pada klien ini dapat diselesaikan ya oleh beberapa disiplin ilmu ya. Multidisiplin artinya beberapa disiplin ilmu. Bisa ada dokter di dalamnya, ada perawat, ada bidan, ada gizi ya, ada analis ataupun bidang-bidang yang lainnya ya. Tujuannya untuk mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah ya yang mengarahkan ide-ide pada pikiran anggota tim. Jadi bagaimana kita menemukan masalah, kemudian kita melakukan kolaborasi ya, adakan IPA, IPC ya, interpersonal education. Artinya bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan multidisiplin lain ya sehingga kita bisa membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien. Ya, untuk pendekatan POR ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Lawrence Wade dari Amerika Serikat. Dalam format aslinya, sebenarnya pendekatan ini berorientasi pada masalah ini dibuat untuk memudahkan pendokumentasian dengan cara perkembangan yang integrasi. Artinya bahwa setelah kita mengkaji, mendapatkan data dasar, kita mendirikan diagnosa, ya. Kemudian kita melakukan pemecahan masalah. Apa rencana yang akan kita lakukan, asuhan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan masalah yang kita dapati, ya. Nah, masalah yang kita dapati ini kemudian kita prioritaskan mana sih masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu kita rencana asuhan apa yang mau kita selesaikan, ya. Nah, kemudian baru kita melakukan evaluasi di dalamnya ya. Jadi komponen dari POR intinya dalam melakukan model pendokumentasian POR ini ya itu ada empat komponen yang harus ada ya. Ada data dasarnya ya. Kemudian ada daftar masalah ya. Kemudian sudah kita dapatkan daftar masalah, kita melakukan daftar awal rencana ya. Rencana apa yang kita lakukan itu sesuai dengan masalah yang kita dapati ya. Kemudian catatan perkembangan ya setelah kita melakukan rencana ya, kemudian kita melakukannya, kemudian kita mencatat apa sih perubahan yang sudah terjadi. Apakah masalah ini teratasi dengan baik atau tidak ya. Nah, data dasar ya.
Jadi data dasar ini berisi data atau semua informasi, ya semua informasi baik subjek maupun objek, baik yang dari pasien atau klien maupun yang dari hasil pemeriksaan kita melalui palpasi, ya auskultasi, inspeksi, ya observasi dan sebagainya, ya. Nah, itu kita melakukan pengkajian. Pengkajian pada kebidanan kita menggunakan format. Jadi sudah ada format-format ya, format-format yang memang baku ya, tinggal memang masing-masing ada memberikan sedikit perbaikan atau sedikit masukan-masukan, tapi intinya format pada saat kita melakukan pengkajian, misalnya pada ibu hamil itu sudah ada format pengkajian ibu hamil, pada ibu bersalin ya sudah ada, kemudian pada bayi baru lahir dan sebagainya sudah ada formatnya. Kenapa? Supaya data yang kita dapatkan ini benar-benar data yang mau kita ambil ya, jangan kalian melakukan pengkajian pada ibu bersalin menggunakan format dari antenatal care atau dari ibu hamil, otomatis data yang kalian mau dapatkan dari ibu bersalin ini tidak akan tercapai ya. Nah, setelah pengkajian ya nanti dalam pengajian itu ada bagaimana riwayat penyakitnya. Apa ya penyakit yang dialami oleh ibu? Apakah ibu ada menderita asma, TBC, ya HIV dan sebagainya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini sesuai dengan kebutuhannya. Makanya tadi Ibu katakan bahwa kita menggunakan format yang ada. Apa sih yang harus kita periksa ya? Apa yang harus kita periksa? Jadi tidak perlu kita melakukan pemeriksaan yang bukan dibutuhkan untuk kasus ini ya. Nah, setelah itu pengkajian ahli gizi juga melakukan pengkajiannya ya. Kemudian apa data penunjang yang harus kita lakukan? Misalnya, kita setelah hasil pengkajian kita dapatkan bahwa ibu adanya udem, tekanan darahnya tinggi ya. Kemudian ada nyeri ulu hati. Apa sih data penunjang yang harus kita tegakkan? Saya curiga nih kalau ibu ini preeklamsi. Nah, Anda bisa melakukan dengan pemeriksaan protein urin seperti itu ya, supaya kita nanti pada saat membuat diagnosa ya itu kita bisa tegakkan secara baik ya. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, kita melakukan list masalah ya, kita inventarisir semua masalah yang ada dari hasil pengkajian tadi ya, baik umurnya, kalau umurnya misalnya risiko tinggi ya itu kita masukkan, kita ambil semua masalah-masalahnya. Ibu risiko tinggi misalnya ibu usia 17 tahun ya, kemudian tinggi fundusnya tidak sesuai dan sebagainya, kita list semuanya masalah itu. Setelah masalah itu kita list, kemudian kita membuatkan suatu prioritas ya, manakah prioritas yang harus kita capai terlebih dahulu ya. Nah, pada daftar masalah ini berisi masalah yang teridentifikasi ya, artinya pada saat kita melakukan pengkajian itu masalah-masalah yang teridentifikasi atau yang kita dapatkan itu yang kita list ya, kita membuat list masalah. Nah, masalah ini yang tulis siapa ya? Yang tulis adalah orang yang melakukan pemeriksaan, orang yang melakukan pengkajian itu. Misalnya saya bidan, saya yang melakukan pengkajian dan saya yang mendapatkan masalah itu pertama kali, berarti saya yang menulis masalah itu ya, dan itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, daftar masalah mencakup jadi daftar masalah ini bukan saja mencakup terkait dengan fisiknya, tapi ada di dalamnya psikologisnya ibu. Adakah ibu merasa cemas, merasa takut menghadapi persalinan ya, kemudian sosial kulturalnya, spiritualnya, tumbuh kembang ekonominya ya, kan tadi kita tanyakan apakah ibu mempunyai BPJS, pekerjaan suami ya, penghasilan per bulan, itu kan termasuk di dalam ekonomi. Nah, masalah-masalah ini semuanya kita masukkan di dalam list masalah. Kemudian terkait dengan lingkungan, di mana tempat tinggalnya, rumahnya ini apakah milik pribadi ya, ataukah kos ya, kemudian lingkungannya seperti apa, masihkah dia tinggal dengan mertuanya ya, itu semua merupakan sesuatu hal yang bisa mendukung terjadinya suatu permasalahan kesehatan ya. Nah, daftar ini berada pada bagian depan status ya, daftar masalah ini ada di depan masalah status, kemudian ada nomornya, ada tanggalnya ya, dan nama orang yang menemukan. Kalau saya yang menemukan masalah itu, berarti saya tuliskan di situ bahwa bidan Vera. Nah, setelah kita mendapatkan list masalah ini, ya, maka dari
ini kita harus melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya seperti apa? Berarti kita melakukan rencana asuhan, ya. Kita melakukan rencana asuhan. Rencana asuhan ini bagaimana kita bisa, apa yang harus kita berikan, ya, apa yang kita berikan untuk pasien ini. Kita sudah dapat masalahnya. Kemudian apa sih yang harus kita berikan? Oh, kita mau melakukan kolaborasi, melakukan penyuluhan, ya. Kemudian terkait dengan tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3 misalnya. Kemudian intervensi apa yang mau kita lakukan? Terapi apa yang mau kita lakukan? Itu kita masukkan semua di dalam rencana ini, ya. Nah, rencana asuhan ini ditulis oleh tenaga yang menyusun masalah. Tadi Ibu sudah katakan bahwa yang menemukan masalah itu dia yang menulis masalah, dia yang memprioritaskan, kemudian dia yang menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah yang dia dapat. Kemudian dokter atau di sini ya, dokter menulis instruksinya, sedang perawat dan bidan menulis instruksi rencana asuhan, ya. Nah, boleh di sini misalnya kita melakukan kolaborasi dan sebagainya, ya. Nah, perencanaan awal ini dibagi dalam 3, ya. Jadi di dalam rencana awal ini ada diagnostik, ada usulan terapi dan pendidikan klien, ya. Diagnostik ini bagaimana seorang dokter itu mengidentifikasi apa pengkajian diagnostik yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan prioritasnya. Misalnya kita mendapatkan masalah, kita sudah membuat suatu diagnosa kebidanan, kemudian apa yang akan kita lakukan? Apakah ini akan kita lakukan secara mandiri, kolaborasi, atau kita merujuk, ya. Kemudian usulan terapi. Apa yang akan kita lakukan untuk pasien dengan preeklamsi ini? Apakah kita harus melakukan penanganan secara khusus, misalnya kita melakukan kolaborasi dengan dokter, ya, terkait dengan obat-obat untuk menurunkan tekanan darahnya, ya, terkait dengan rujukan, ya, dan sebagainya. Kemudian pendidikan klien ini terkait dengan informasi yang apa yang diberikan, artinya edukasi kesehatan apa yang diberikan, misalnya ibu harus banyak istirahat, ya, ibu tidak boleh cemas, ya, dan sebagainya, terkait dengan edukasi, konseling, ya, di sini. Jadi untuk rencana awal ini di dalamnya apa diagnostiknya, ya, apa diagnosanya, ya, kemudian apa usulan terapi yang akan kita berikan dan pendidikan klien, ya. Nah, pada catatan perkembangan, ya, pada catatan perkembangan atau proses note, ya, bagaimana kita membuat catatan perkembangan berbentuk rangkaian informasi dalam pendekatan berorientasi masalah. Setelah kita membuat rancangan, ya, kita sudah membuat rancangan, kemudian kita melakukannya dan kita mengevaluasinya. Itu semua ada di dalam catatan perkembangan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana flow sheet ataupun narasi, ya. Jadi pada catatan perkembangan biasanya ditampilkan dalam 3 bentuk. Bisa flow sheet, ya, atau bisa dengan narasi, ya, ringkasan dan sebagainya, ya. Nah, pada catatan perkembangan berisikan catatan tentang perkembangan tiap-tiap masalah yang telah dilakukan tindakan. Namun disusun oleh semua anggota yang terlibat, ya. Nah, ini adalah catatan perkembangan itu yang menggunakan SWOT, ya. Kalau kita menggunakan SWOT sudah cukup, ya. Bagaimana data subjektif, ya, kemudian objektif, assessment, ya, kemudian plan. Nah, keuntungan dan kerugian dalam POR ini, ya. Jadi ada keuntungan dan juga ada kerugian dalam sistem POR ini, ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu pada sistem ini berfokus pada masalah, ya. Jadi berfokus pada masalah sehingga yang kita selesaikan itu sesuai dengan masalah yang kita dapatkan, ya. Itu. Kemudian pencatatannya kontinuitas, artinya pencatatan ini secara terus-menerus, mulai dari kita melakukan pengkajian, kemudian dari hasil pengkajian apa yang kita dapatkan, data dasarnya, ya, daftar masalahnya, kemudian dari daftar masalah apa yang akan kita lakukan rencananya, kemudian bagaimana kita melakukan catatan perkembangannya, ya. Nah, kemudian evaluasi pada pemecahan masalah ini didokumentasikan dengan jelas. Artinya pada evaluasi masalah atau perkembangan, ya, catatan perkembangan itu
itu kita melakukan dengan SWOT ya. Jadi jelas apa data subjektif, objektif, asesmennya apa ya, kemudian dengan plan-nya ya. Nah, daftar masalah setiap judul atau nomor merupakan checklist untuk diagnosa kebidanan untuk masalah kian. Pada daftar masalah tersebut membantu mengingatkan bidan untuk masalah-masalah yang meminta perhatian khusus ya. Jadi pada masalah yang kita dapatkan ini kita lebih diingatkan, oh ya masalahnya ibu ini tadi protein urinnya positif, apa yang harus kita lakukan? Oh kita harus melakukan rujukan misalnya, oh kita harus melakukan kolaborasi ya. Nah kemudian daftar masalah bertindak sebagai daftar isi dan mempermudah pencairan data dalam proses asuhan. Masalah membutuhkan intervensi ya, artinya setelah kita menemukan masalah kita harus melakukan intervensi. Nah, kerugiannya ya pada sistem masing-masing metode itu mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Ya, semua metode, 5 metode pendokumentasian itu memiliki kerugian dan keuntungan masing-masing. Kalau kerugiannya apa? Kerugiannya ya dia hanya berfokus pada masalah ya. Penekanannya hanya berdasarkan masalah, penyakit, ketidakmampuan, ketidakstabilan ya yang dapat mengakibatkan pendekatan pengobatan dan tindakan yang negatif. Artinya dia hanya berfokus kepada masalah ya, dia tidak melihat dari sistem yang lainnya. Kemudian sistem ini sulit digunakan apabila daftar tidak dimulai secara terus-menerus. Artinya apa? Kalau tidak, dia kan harus continue ya. Harus continue. Jadi kalau misalnya masalah yang kita dapat, jadi kalau setiap masalah yang kita dapatkan itu harus kita komunikasikan dengan pasien, ya, dengan pasien, dengan keluarga agar apa? Agar intervensi yang akan kita berikan itu mereka tahu dan mereka mau, ya. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan masalah dan masalah ini tidak disetujui atau tidak disepakati, ya, dengan baik, maka kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya. Itu salah satu kerugiannya. Kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah dilakukan atau timbulnya masalah. Artinya bahwa kita sudah menemukan masalah nih dari A sampai Z. Ternyata di dalam masalah A sampai Z ini sudah kita lakukan, terus ada timbul masalah baru. Nah, masalah baru ini berarti kan kita harus menyelesaikannya lagi. Nah, itulah akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Kemudian menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus masuk dalam dasar masalah. Nah, menimbulkan kebingungan artinya semua masalah yang tadi hasil pengkajian itu kita masukkan semua di dalam masalah. Akhirnya kita bingung mau lakukan yang mana. Makanya tadi Ibu bilang bahwa setelah kita mendapatkan masalah, kita melakukan prioritas. Masalah apa yang harus kita lakukan duluan. Prioritas adalah masalah itu kalau tidak ditangani dengan cepat dan baik, maka akan menyebabkan kematian ataupun kesakitan. Ya. Kemudian perawatan yang rutin mungkin diabaikan dalam pencatatan jika flow sheet pencatatan tidak tersedia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang flow sheet atau checklist ya. Kalau seandainya perawatan rutin yang dilakukan itu tidak ada dalam checklist yang ada, kemungkinan kita tidak melakukannya di dalam situ. Misalnya pemeriksaan penunjang ya, tidak kita masukkan terkait dengan pemeriksaan protein urin di dalam satu flow sheet ya atau checklist, akhirnya kita tidak melakukan pemeriksaan itu. Padahal pemeriksaan protein urin ini sangat penting untuk pasien dengan yang kita curigai preeklampsi ya. Nah, ini adalah beberapa kerugiannya. Ini model, ini adalah contoh model pendokumentasian problem oriented record ya. Ini dasar masalah. Dari hasil pengkajian kita sudah menggunakan format ya untuk mengkaji, kemudian kita masukkan di sini ada data apa yang kita dapatkan ya, kesenjangannya. Data objektif apa yang kita dapatkan ya, kemudian data subjektif apa yang kita dapatkan. Dari sini kemudian kita membuat list masalah ya. Setelah kita membuat list masalah, sebaiknya membuat list masalah ini sesuai dengan prioritas ya. Sudah membuat daftar masalah, kemudian kita memprioritaskan manakah yang lebih prioritas yang harus kita lakukan secara terlebih dahulu. Setelah itu kemudian kita merencanakan tindakan ya, misalnya tekanan darah ibu tinggi, pusing ya, mual, nyeri ulu hati, bengkak dan sebagainya. Kita buat dulu daftar masalah. Rencana tindakannya apa? Melakukan kolaborasi dengan dokter terkait dengan tekanan darah ibu ya. Tekanan darah ibu misalnya menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan urin ya. Setelah kita melakukan rencana, kemudian kita masukkan dalam catatan perkembangan. Jadi catatan perkembangan ini supaya dia terlihat bagus dan terarah, makanya kita harus melakukan dalam bentuk
SOAP ya. Ibu rasa kalian kalau dalam bentuk SOAP semua sudah paham ya terkait dengan SOAP karena sudah ada dosen yang menjelaskan terhadap SOAP, SOAP year ya. Ya. Berikutnya adalah model dokumentasi source oriented record. Apa itu SOR ya? Jadi ya, SOR ini adalah merupakan model dokumentasi yang berorientasi kepada sumber. Kalau tadi POR berorientasi pada problem atau masalah, ini berorientasi pada sumbernya, source-nya ya. Nah, model ini diumumkan dan diterapkan kebanyakan pada rawat inap ya, pada ruang-ruang bersalin termasuk rawat inap, kemudian NICU, PICU ya, atau apa ya? Ruang patologis ya pokoknya ruang-ruang rawat inap ya. Nah, di dalam model ini terdapat catatan pasien yang ditulis oleh dokter atau bidan ya, atau kalau di rumah sakit ini kan lebih kepada pemegang penanggung jawab adalah dokter ya. Nah, jadi di dalam model ini terdapat catatan pasien yang ditulis oleh dokter dan riwayat keperawatan yang ditulis oleh perawat. Artinya walaupun dalam tadi Ibu katakan bahwa kalau rumah sakit itu biasanya di situ lebih apa yang kita lakukan itu kita lebih mengkonsultasikan kepada dokter ya sebagai penanggung jawab tertinggi ya. Namun yang kita bisa lakukan catatan pasien ini ya dokter bisa melakukan catatan yang dilakukan oleh dokter dan catatan kebidanan yang dilakukan oleh bidan ya. Nah, formulirnya terdiri dari formulirnya bisa berbentuk grafik ya, obat, format pemberian obat, format catatan perawat yang berisi riwayat penyakit klien ya, kemudian pemeriksaan laboratorium dan diagnostik. Jadi untuk model ini dia bisa berbentuk secara grafik ya. Nah, salah satu menurut Fauzia ini bahwa SOR ini adalah model pendokumentasian ya yang bersumber pada informasi. Artinya informasi yang kita dapatkan, misalnya informasi terkait dengan riwayat penyakit klien ya, perkembangan klien, pemeriksaan laboratorium ya. Nah, dokumentasinya dibuat dengan cara setiap anggota tim kesehatan membuat catatan sendiri dari hasil observasi. Kalau bidan melakukan pemantauan HIS ya, melakukan pemantauan HIS setiap pada ibu postpartum misalnya setiap 15 menit dalam 1 jam pertama, maka bidan yang harus mengisi untuk catatan ini ya. Kemudian semua hasil dokumentasi dikumpulkan menjadi satu. Setelah dokter mengisi hasil observasi menurut dokter ya, kemudian bidan melakukan hasil observasi HIS menurut bidan ataupun hasil observasi terkait dengan suhu tubuh atau tanda-tanda vital yang dilakukan oleh bidan ya, kita menulisnya, kemudian nanti kita akan mengumpulkannya menjadi satu ya. Sehingga masing-masing anggota tim kesehatan ini dia melaksanakan kegiatannya sendiri tanpa tergantung pada anggota tim kesehatan lainnya ya. Nah, kita melakukan asuhan sesuai apa yang kita dapatkan ya, sesuai yang kita dapatkan, kemudian kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya ya. Misalnya kumpulan informasi yang bersumber dari dokter, bidan, perawat, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain. Ya, dokter menggunakan lembar untuk mencatat instruksi. Misalnya instruksinya lakukan pemantauan tekanan darah, ya. Kemudian lembar riwayat penyakitnya dan perkembangan penyakitnya. Dan bidan menggunakan catatan kebidanan dalam melakukan observasi itu. Ya, nah dalam model SOR ini ya, model SOR ini ada 4 komponen. Komponennya apa? Harus ada lembar penerimaan ya. Lembar penerimaan ini berisi biodata. Ya, biodata itu termasuk di dalamnya nama, umur ya, status perkawinan, status kehamilan dan sebagainya ya. Kemudian kapan dia masuk, alasan dia masuk ya. Itu ada di lembar berisi biodata. Kemudian lembar instruksi dokter, lembar yang berisi tentang segala sesuatu yang diinstruksikan oleh dokter untuk pengobatan dan perawatan pasien, misalnya berupa tindakan medis atau terapi dokter, ya. Karena dia tadi Ibu katakan bahwa SOR ini dia lebih tepat digunakan atau terbanyak digunakan di rawat inap, ya.
Kemudian ada lembar riwayat medis, ya. Riwayat medis ini apa sih penyakit yang pernah diderita oleh pasien dan keluarganya, ya. Kemudian apa ada ibunya mengalami diabetes mellitus, ada keluarganya mengalami diabetes mellitus, atau ada riwayat dalam keluarga yang jantung, tekanan darah tinggi, itu semua dicatat. Kemudian catatan bidan, ya. Jadi catatan bidan yaitu lembar yang berisi tentang segala sesuatu yang direncanakan atau telah dilakukan oleh bidan. Tadi kan dikatakan bahwa informasi atau observasi yang didapatkan oleh bidan itu bidan catat dan kita lakukan perencanaan, ya. Masing-masing multidisiplin itu dia melakukannya. Nah, catatan laporan khusus yaitu berisi laporan khusus, misalnya hasil kolaborasi, ya, hasil kolaborasi kita dengan ahli gizi, dengan analis dan sebagainya, ya. Nah, ada keuntungan, jadi ada masing-masing model itu ada untung dan ruginya. Untungnya SOR ini apa? Ya, SOR ini dia menyajikan data yang berurutan dan mudah teridentifikasi karena dia nanti berbentuknya seperti grafik, ya, grafik kotak seperti itu, ya. Jadi dia lebih mudah untuk kita baca, ya. Kemudian memudahkan bidan melakukan cara pendokumentasian. Dari yang hasil yang kita lihat, ya, lebih cepat nanti kita melakukannya. Kemudian proses pendokumentasiannya sederhana, karena hanya kita masukkan tanggal, kemudian HIS-nya berapa, nanti kita lihat contohnya. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah sulit untuk mencari data sebelumnya. Kalau kita melakukan ini, misalnya pemantauan HIS, ya, yang paling gampang, ya, melakukan pemantauan HIS, kontraksi, kita tidak bisa tahu kontraksinya ibu ini pada jam 5 sore itu apa, kalau dia masuk berapa, gitu, ya, kalau dia masuk di rumah sakit jam 7, karena kita sudah susah untuk ini. Jadi memang model ini dia harus kita ikuti, pada dia masuk, kita 15 menit kita melakukan pemantauan, 15 atau 30 menit pemantauan, jadi kita langsung mengisinya. Tapi kalau kita tidak bertemu langsung dengan pasiennya atau sumbernya, ya, dikatakan sumber tadi berorientasi pada sumber, yaitu berorientasi pada klien atau pasien ini. Kalau kita tidak bertemu dengan dia, maka akan susah untuk kita mencarinya, ya. Kemudian waktu pelaksanaan asuhan kebidanan memerlukan waktu yang banyak karena banyak nanti yang akan kita pantau, bukan saja HIS tapi laboratorium dan sebagainya, ya. Nah, kita lihat ini adalah contohnya, ya. Contoh model pendokumentasian, ya. Jadi ada tanggal, waktu tindakannya apa, sumbernya siapa? Oh, bidan yang mendapatkan. Catatan perkembangan. Catatan ini meliputi pengkajian, ya. Dari catatan perkembangan ini kita tulis pengkajiannya apa yang kita dapatkan, apa identifikasi masalah yang dapat, rencananya apa, tindakan, intervensi, kemudian tanda tangan. Begitu juga dengan dokter, dia akan menulis di kolom dokter sendiri. Nanti di bawahnya kalau ada analis sendiri menuliskan. Kemudian kalau di bawahnya ada gizi menuliskan. Ada fisioterapi menuliskan. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk model pendokumentasian source modelnya seperti ini, ya. Dia modelnya seperti ini. Tapi sebenarnya dia bisa masuk atau bisa dikombinasikan dengan model ini. Ya, ini adalah model terkait dengan model charting, ya. Nah, sebenarnya masing-masing model itu bisa dikombinasikan. Model ini bisa dikomunikasikan dengan model tadi, model menggunakan grafik dan sebagainya, ya. Berikutnya adalah model dokumentasi charting, ya, atau CBE. Ya, itu adalah model pendokumentasian yang didasarkan atau dicatat setiap klien dan disimpan dengan catatan yang permanen, ya. Jadi model ini adalah model untuk mencatat apa yang kita dapatkan, ya, dan dijadikan sebagai catatan yang permanen. Kemudian daftar diagnosa disusun dan ditulis pada waktu masuk rumah sakit, ya. Jadi setiap diagnosa kebidanan kita tulis pada saat klien itu masuk di rumah sakit, ya. Ringkasan pulang ditulis untuk setiap anggota untuk setiap diagnosa kebidanan pada saat klien pulang. Jadi setiap dia masuk, kita menyusun dan menulis apa saja sih masalah yang didapatkan. Nanti kalau sudah pulang, berarti kita meringkas apa yang sudah kita berikan, baik masalahnya, terapinya, evaluasinya seperti apa, ya.
Untuk SWOT ya digunakan sebagai catatan respon klien terhadap intervensi melalui tempat tinggal ya. Kemudian data diagnosa kebidanan dan perencanaan dapat dikembangkan. Jadi CBE ini ya, di dalam CBE ini bisa dalam formatnya itu ada data dasarnya ya. Kemudian ada flow sheet-nya ya. Kemudian ada grafik record dan catatan bimbingan pasien ya. Jadi tadi model yang SOR itu juga sebenarnya bisa dimodifikasikan ya, tergantung dengan kebutuhan ya. Nah, data dasar ini sudah tidak ulang lagi ya. Data dasar itu bagaimana data subjektif dan objektif yang kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan semua pemeriksaan, hasil pemeriksaan head to toe ya sesuai format apa yang mau kita dapatkan, kemudian kita melakukan intervensi ya. Intervensinya secara apa? Secara flow sheet ya. Flow sheet. Jadi intervensinya itu sudah bisa dibuat dalam satu, tapi memang ini membutuhkan suatu perencanaan yang bagus ya dalam membuat format ya. Membuat format secara flow sheet sehingga rencana yang akan ditulis itu kita sudah tinggal melihat, oh rencana A gagal, rencana B dan sebagainya ya. Nah, grafik record juga menuliskan data dalam bentuk grafik. Jadi selain flowsheet, dia bisa membentuk dalam bentuk record ya. Recordnya ini dalam bentuk grafik juga bisa ya. Nah, catatan bimbingan pasien yaitu catatan berisi tentang hal-hal yang sudah diinformasikan. Apa yang sudah kita informasikan kepada pasien? Penyuluhan apa? Edukasi kesehatan, konseling apa yang sudah kita lakukan kepada pasien? Ini bisa kita masukkan dalam catatan bimbingan pasien. Jadi untuk format CBE ini ada harus di dalamnya ada data dasar, intervensi, grafik record dan catatan bimbingan ya. Kemudian ada juga catatan pasien pulang. Jadi tadi setelah kita merekod mulai dari pertama masuk ya, setelah dia pulang maka kita harus menuliskan ringkasan ya. Ringkasan kapan ibu itu boleh pulang ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan di rumah ya. Misalnya ibu postpartum ya sudah 24 jam kemudian kita pulangkan ya tanpa komplikasi, di rumah ibu apa yang harus ibu lakukan? Oh, ibu harus tetap memberikan ASI kepada bayinya ya. Kemudian ibu harus melakukan perawatan vulva higien ya. Obatnya harus tetap diminum ya itu. Makanannya seperti apa? Itu kita sudah membuat dalam catatan pasien pulang. Nah, untuk format catatan asuhan kebidanannya ini menggunakan SWOT ya. SWOT subjektif, objektif, analisa datanya dan pelaksanaan serta evaluasi ya. Jadi kalau apa yang sudah dilakukan dan evaluasinya seperti apa. Kemudian daftar diagnosa. Jadi dari hasil kesimpulan klien berdasarkan data subjektif objektif. Nah, ini sudah umum ya bahwa kalau dari data subjektif objektif kita naikkan diagnosa. Diagnosa kebidanan itu adalah merupakan suatu kesimpulan dari kondisi klien berdasarkan data itu tadi. Misalnya ibu dengan postpartum berarti nyonya Y atau nyonya V P2A0 ya, postpartum 6 jam ya dengan apa gitu ya. Itu adalah merupakan dari kita punya diagnosa kebidanan. Dalam format pendokumentasian ya dijelaskan bahwa pendokumentasian model CBE ini ya ini adalah contohnya ya. Misalnya nyonya S umurnya berapa ya, masuk dengan keluhan utama nyeri. Ini dituliskan semua seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita menentukan diagnosa? Nah, seorang ibu hamil, sebenarnya diagnosanya jangan seorang ibu hamil ya, tapi nyonya S ya, langsung nyonya S, usia 34 tahun, usia kehamilan 28 minggu, hamil dengan preeklamsi ya. Karena apa? Karena dari data yang kita dapatkan ini dia preeklamsi, ada protein urinnya juga. Nah, intervensinya apa? Apa yang kita mau selesaikan dari preeklamsi ini? Oh, jelaskan pada klien tentang kondisi kehamilannya. Anjurkan ibu untuk bed rest, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi, ya intervensinya. Evaluasinya, subjektifnya pasien mengatakan masih nyeri ulu hati dan pusing, ya. Kemudian objektifnya tekanan darahnya 140, ya, nadi dan sebagainya. Ini adalah model dari pendokumentasian SOR. Ya.
Mungkin ini yang ibu bisa maaf, bukan pendokumentasian ya, CBE ya. Jadi ini mungkin yang bisa ibu sampaikan. Ibu harap kalian memahami dan mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Jikalau nanti ada yang belum dipahami, tolong dicatat dan kita akan masuk di Zoom. Jadi di Zoom ini hanya ibu mereview kembali apakah kalian sudah paham atau tidak ya. Kemudian nanti Ibu akan langsung dengan diskusi tanya jawab saja. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk semua.